Anggaran listrik Pemkot Solo tersedot untuk Corona, Kampung Jokowi terancam gelap. Ditulis oleh Widodo Spdc.word.com. Ada kabar mengejutkan datang dari Wali Kota Solo. FX Hadi Rutyatmo ditemui di lokasi karantina COVID-19 seperti dilansir Kompas.com. Ex pasangan Joko Widodo saat keduanya memimpin Surakarta ini mengaku Pemkot Solo hanya mampu membayar tagihan listrik sampai Juni 2020, yang berarti untuk pembayaran Mei 2020. Hal ini disebabkan adanya kasus corona yang menyedot APBD setempat, termasuk anggaran pembayaran yang semula ditujukan untuk pembayaran listrik setiap bulannya. Pemkot mengeluarkan anggaran untuk membayar tagihan listrik sekitar 5 hingga 6 miliar. Adapun rinciannya adalah pembayaran lampu penerangan jalan umum atau PJU, komplek balai kota, tempat pelayanan masyarakat dan lainnya. Bahkan, Rudi tak menampik ketika dirinya ditanya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo perihal tidak bisa membayar tagihan listrik. Kemarin ditanya sama Pak Gubernur Ganjar Pranowo, Solo benar tidak bisa membayar listrik ke PLN. Saya jawab betul karena uangnya habis untuk penanganan COVID-19. Rudi yang belakangan terkadang berseberangan dengan kebijakan Presiden Jokowi ini juga mengaku sudah ditanya oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, perihal ketidakmampuan membayar listrik ini, yang lantas dibenarkan oleh wali kota yang segera habis masa jabatan ini. Terus bagaimana untuk pembayaran selama 7 bulan ke depan? Mengingat masih ada kebutuhan listrik untuk penggunaan mulai Juni sampai Desember 2020 yang kudu dibayar, Rudi mengaku masih memikirkan caranya, termasuk salah satunya berutang kepada PLN dengan pelunasan menggunakan anggaran daerah pada 2021 nanti. Solusi terdekat, Rudi akan menunggu APBD perubahan tahun ini yang berlaku efektif per Agustus 2020. Itu pun kalau uangnya ada. Utang Pemkot Solo kepada PLN bukan kali ini saja terjadi. Dahulu saat masih dipimpin Joko Widodo pernah ada kejadian serupa. Tetapi penyebabnya akibat mekanisme APBD yang belum disetujui sehingga uang pembayaran listrik tidak bisa keluar. Dampaknya, sempat terjadi pemadaman listrik sebelum Jokowi datang membawa 8,9 miliar untuk pelunasan sambil diantar warga Solo sekaligus meminta maaf akibat penundaan ini. Pemadaman listrik kala itu diakui oleh Jokowi sempat mengganggu aktivitas warga dan sedikit menurunkan citra kota Solo. Pihak PLN kala itu juga terpaksa melakukan pemadaman listrik karena mekanisme yang berlaku tak bisa mereka ubah. Apalagi semua keputusan yang diambil, pemadaman listrik akibat tunggakan, telah disetujui oleh jajaran direksi PLN dan sudah sesuai aturan. Meski berimbas cukup luas dengan adanya pemadaman itu. Nah, untuk kasus terancam nunggak kali ini, pihak manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Solo, Ari Prastyo, selain membenarkan adanya surat permohonan penangguhan pembayaran listrik, juga mengaku tak bisa mengabulkan begitu saja karena memang tak ada kebijakan pemberian stimulus untuk pemerintah daerah. Wah, itu artinya ancaman pemadaman listrik di jalan kota Solo juga wilayah yang menjadi tanggung jawab Pemkot Solo untuk pembayaran listrik kemungkinan terulang dalam waktu dekat. Semoga saja tidak terjadi karena selain akan memperburuk citra kota Solo, juga dapat menyebabkan rentetan masalah lain jika misalnya pemadaman benar-benar terjadi. Namun, apakah tidak ada pos anggaran lain yang bisa dipakai sehingga anggaran listrik sampai terpakai? Pertanyaan ini saya ajukan mengingat dahulu Presiden Jokowi pernah berkata agar anggaran-anggaran tak penting bisa dialihkan untuk penanganan corona, tetapi di dalamnya tidak termasuk pembayaran listrik. Waktu itu RI 1 menyebutkan beberapa contoh semisal anggaran untuk perjalanan, pertemuan, atau belanja lainnya yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Namun, jika urusan soal listrik, saya kira ini menjadi anggaran yang tak boleh langsung begitu saja dipangkas atau dialihkan, karena dampaknya cukup mengena ke masyarakat kalau sampai listrik di Solo padam. Di antaranya potensi tindak kejahatan yang akan terjadi di jalanan umum. Apalagi wali kota berkumis tebal ini mengaku anggaran sudah habis. Berarti kan sama dengan nol, tidak dipangkas, tidak dikurangi, tetapi dialihkan semua. Maafkan jika saya berkata tindakan ini kurang bijak, karena FX Rudi selain tidak menjelaskan berapa anggaran yang diperlukan untuk penanganan corona, juga belum memaparkan langkah nyata seperti apa yang akan dilakukan supaya tunggakan listrik ini jangan sampai terjadi. Jadi, maaf harus berkata ini,
Kok kesannya mudah menyerah gitu sih? Semoga anggapan saya ini keliru ya Pak Rut. Semoga bisa lekas kelar deh masalah anggaran listrik ini, sehingga tak perlu ada pemutusan listrik atau pemadaman yang terpaksa PLN lakukan, atau perlu warga Solo iuran untuk membantu membayar tagihan listrik Pak Kumis. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up-to-date lainnya dari channel Daily.